Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik saja ya dimanapun teman-teman berada. Nah teman-teman, kali ini aku ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang apa saja sih yang perlu dipertimbangkan teman-teman ketika ingin membeli koper. Nah ini di sini ada beberapa koper ya. Kita punya banyak koper, di belakang itu masih ada. Karena kita di luar negeri itu bersama keluarga, saya bersama keluarga. Jadi kalau pas kesini itu bawa banyak koper untuk menyimpan barang-barang ya. Nah jadi teman-teman, bagi yang ingin melakukan perjalanan, entah menggunakan pesawat atau yang lain, terutama untuk menggunakan pesawat ya, itu kan butuh koper untuk penyimpanan barang. Karena apa? Dengan menggunakan koper kita akan mendapatkan barang kita itu lebih aman daripada kita menggunakan tas biasa ya, tas seperti ini. Karena fitur di koper itu biasanya ada passwordnya, ada gemboknya. Juga kita bisa kasih gembok sendiri supaya bisa lebih aman. Dan tentunya karena koper itu lebih besar, jadi kita bisa membawa barang lebih banyak. Jadi itu karena itu kita perlu untuk membeli koper. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu supaya bisa membantu channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, lalu apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin membeli koper? Nah teman-teman, jadi hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin membeli koper itu adalah teman-teman bisa mempertimbangkan bahannya. Jadi secara umum koper itu terbagi menjadi dua teman-teman, dilihat dari barangnya. Yang satu itu hard case atau casing yang keras, yang kedua itu soft case atau casing yang lembut. Jadi hard case itu maksudnya adalah koper yang biasanya terbuat dari bahan seperti plastik ini. Jadi bahannya itu keras ya. Yang kedua itu soft case itu barangnya, kopernya biasanya itu dibuat dari seperti kain. Nah ini kelihatan ya, seperti kain. Nah teman-teman perlu pertimbangkan pengennya itu pilih yang mana. Dan di antara hard case atau soft case ini masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan teman-teman. Yang perlu teman-teman mungkin pengennya itu yang mana yang bisa menjadi pertimbangan. Misalkan ini ya, hard case ini kalau dilihat dari kelebihannya, bisa dibilang kelebihannya, dia itu kan keras ya, casingnya itu keras. Jadi ini mungkin cocok bagi teman-teman yang ingin menaruh barang-barang yang gampang pecah. Misalkan barangnya itu seperti barang elektronik atau barang pecah belah atau barang yang sekiranya itu nggak bisa ditumpuk. Kenapa? Karena dia itu nggak bakal bisa kegenjat ya. Misalkan ini ditumpuk itu tetap sama. Nah itu kelebihan dari hard case salah satunya. Jadi tujuannya kalau teman-teman pakainya itu pengen buat barang-barang yang nggak bisa ditumpuk, itu bisa pakai ini lebih aman. Yang kedua ini yang soft case ini, dia itu memang nggak bisa ditumpuk ya, barangnya itu nggak bisa bisa jadi rusak kalau ketumpuk. Karena apa? Bagasi kan biasanya kan ditumpuk ya, di pesawat atau dimanapun itu biasanya ditumpuk satu dengan yang lain. Jadi ini soft case ini itu mungkin lebih cocok untuk barang-barang yang kalau ditumpuk itu nggak apa-apa. Misalkan kain atau mungkin dokumen ya, kertas-kertas atau sepatu. Yang intinya barang itu kuat kalau ditumpuk. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman, ada juga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis hard case dan soft case ini. Begini teman-teman ya, untuk hard case ini mungkin bisa dibilang itu kekurangannya atau kelemahannya. Jadi karena hard case itu keras, casingnya itu tetap seperti ini. Jadi diisi banyak atau sedikit pun dia akan tetap sama. Artinya begini, kalau kita bandingkan dengan yang soft case ya teman-teman. Soft case itu biasanya ada ruangan ini, kita bisa membukanya atau menutupnya. Jadi ruangan ini kalau kita bawahnya itu sedikit, itu bisa kita tutup gini, jadi terlihat lebih tipis. Tapi kalau kita bawa barangnya itu banyak, kita bisa buka gini, jadi barangnya itu lebih bisa masuk lebih banyak dan bisa ditumpuk.
Ini bedanya. Jadi ini ada ruang yang lebih biasanya. Kalau ini sedikit maupun banyak itu kita tetap bawa barangnya itu kopernya segini. Nah itu mungkin jadi kelebihan atau kekurangan yang tergantung teman-teman itu milihnya yang mana. Kemudian yang kedua teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan mungkin ketika ingin membeli koper adalah ukurannya. Ini tergantung dari jenis atau kegunaan teman-teman. Jadi secara umum teman-teman, ukuran koper itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah koper untuk kalau di pesawat ya, koper untuk kabin, dan kedua adalah koper untuk yang di bagasi check-in. Bagasi check-in dan bagasi kabin itu apa? Gini, bagasi kabin itu bagasi yang teman-teman itu bawa kemudian ditaruh di atas penumpang. Kalau bagasi check-in itu bagasi yang kita daftarkan ketika kita meminta boarding pass. Nah, jadi dari dua itu ada dua jenis koper teman-teman. Yang pertama adalah koper kabin. Biasanya ukurannya itu agak kecil kayak gini. Ini koper kabin. Jadi kita bawa kemudian kita taruh atas. Yang kedua adalah koper untuk check-in. Check-in itu lebih besar. Biasanya standarnya ya untuk bagasi kabin itu maksimal itu 55 cm dimensi yang paling besar itu. Jadi di atas ini kayak ini 70. Kalau ini kalau nggak salah 60 ya, ini 75, ini 60 kalau nggak salah. Jadi ini nggak bisa masuk di bagasi kabin. Ini masuknya ini bagasi check-in. Jadi teman-teman butuhnya yang mana? Yang besar atau yang kecil? Dan ini ukuran yang standar teman-teman. Besar standar. Ini yang kecil ukuran normal. Ini ukuran agak besar standar. Di atasnya lagi itu ada itu. Yang lebih besar itu lagi ada. Jadi tergantung teman-teman ukurannya itu yang mana. Kemudian yang ketiga teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan ya, mungkin ini cukup penting ya, bagi saya itu sangat penting karena kita perjalanan jauh ya. Jadi silahkan lihat rodanya. Jadi secara umum teman-teman, roda koper itu ada dua jenis. Yang pertama adalah koper dengan roda 4, yang kedua adalah koper dengan roda 2. Ini semuanya ini ada di pasaran. Jadi roda 4 itu maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi ya kopernya itu kalau rodanya itu ada 4 buah. Jadi atas bawah kiri kanan semuanya itu ada, bukan atas bawah. Di bawahnya itu ada 4 roda, setiap sisi itu ada. Dan yang kedua itu yang biasa, kayak ini itu biasa 2 roda. Nah dari masing-masing ini 2 roda dan 4 roda ini juga ada kelebihan, ada kelemahannya masing-masing teman-teman. Menurut pengalaman aku sendiri ya, menggunakan roda 4 itu lebih mudah untuk mobilitas. Jadi dia itu kayak kita cuma dorong gitu loh, nggak membawa beban lebih berat gitu. Jadi kalau pakai yang roda 4 itu lebih ringan. Jadi kayak kalau saya lagi capek itu kadang itu anak yang dorong itu, jadi dia tinggal dorong begini itu bisa. Beda dengan yang roda 2. Roda 2 ini agak istilahnya butuh tenaga karena dia bebannya itu harus kita angkat begini. Nah, tapi di situ teman-teman ada kelemahannya juga yang di roda 4 itu. Jadi dia itu kalau untuk nanjak itu agak sulit ya, agak sulit dibandingkan dengan yang roda 2 karena roda 2 itu tinggal narik. Tapi kalau gini itu agak ada beratnya gitu loh, dan kadang rodanya itu kurang kuat dibandingkan yang roda 2. Jadi roda 2 itu biasanya rodanya itu kuat. Nah ini kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kuat tidaknya roda mungkin itu juga tergantung dari kualitas ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan mungkin adalah fitur-fitur yang ada pada koper itu. Misalkan di sini fiturnya itu yang standar itu ada passwordnya ya, ada kunci gemboknya di sini, ada kuncinya di sini. Jadi ini untuk meminimalisir adanya pencurian. Meskipun pencuri itu bisa pakai berbagai cara ya, tapi paling tidak ini bisa lebih aman.
Dan kemudian yang mungkin perlu diperhatikan teman-teman, ini yang aku suka dari koper ya, yang aku pilih itu ini. Nah di sini itu kelihatan ya, ada 2 sekat, dan ini ada dua ruang dan ada sekatnya, teman-teman. Jadi koper dengan fasilitas seperti ini itu bisa kita gunakan untuk memisahkan pakaian yang kotor dan yang bersih. Jadi pakaian yang kotor nanti taruh sini, yang bersih itu taruh sini. Jadi dia terpisah, karena tidak semua koper ada fasilitas seperti ini, dan bagian koper juga ada dokumen sendiri di sini. Nah itu sangat bagus menurut saya, ada pengamannya kayak gini. Nah ini fitur-fitur yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan dalam memilih koper. Kemudian teman-teman, tips yang terakhir dari saya ya, membeli koper itu mungkin kita bisa memilih referensi online, atau kita belinya itu melalui online. Karena apa, di sana ada ulasan-ulasan ya, yang pembeli yang pernah beli itu bagaimana ulasan-ulasannya. Nah ini berbeda dengan kalau kita membelinya di toko langsung. Di toko langsung kan kita nggak tahu ini kualitasnya gimana, bagaimana testernya dari pembeli itu bagaimana. Nah, mungkin kalau bisa menjadi pertimbangan kalau teman-teman ragu kualitasnya bagaimana ya, silahkan beli yang online yang sudah ada ulasan-ulasan yang positif dari pembelinya itu. Nah itu mungkin cukup sekian teman-teman tips dari saya dalam memilih koper, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.